Di mana mereka ngapal Quran? Sekolah tahfiz Quran tak ada. Ulama-ulama dibunuh, Quran dibakar. Di mana kenapa bisa lahir penghafal Quran? Diteliti. Rupanya anak-anak itu menghafal Quran di bawah rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Dr. Andus Haji Musa Rajeksah M. Hum. Kemudian hadir bersama kita Tuan Guru Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Pusat Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Hadir pula bersama kita guru kita Al-Mukarram Ustadz Zulfikar Hajar. Para asatis tak dapat saya sebut satu persatu. Para penghafal Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dulu namanya Uni Soviet. Tahu Uni Soviet? Kalau Uni yang satu lagi itu rumah makan. Ini Uni Soviet. Uni Soviet ini artinya Uni Persatuan Soviet, negara-negara yang bersatu menjadi sebuah blok besar namanya Uni Soviet. Lawan dari Uni Soviet ini United States of America, USA. Kalau yang ceramah ini UAS. Jadi Uni Soviet ini terakhir tumbang. Uni Soviet ini komunis, tak ada agama. Kata dia agama itu opium. Nabinya namanya Karl Marx, dilanjutkan oleh Stalin. Agama itu hanya membuat orang menjadi malas, kata dia. Maka tak boleh beragama. Quran dibakar, masjid dihancurkan. Nah, itulah ciri komunis. Mau negara kita jadi komunis? Oh, sebab itu jangan ngantuk-ngantuk. Kalau ngantuk komunis. Nah, lalu akhirnya Soviet ini tumbang. Tumbanglah Soviet ini. Presiden terakhirnya namanya Gorbachev. Siapa namanya? Gorbachev. Ada juga kawan kita dari Jawa Barat namanya Cecep Gorbachev, bukan yang itu. Ini yang Gorbachev asli. Digantikan oleh Boris Yeltsin. Negaranya berubah, tidak lagi Uni Soviet, nama negaranya Rusia. Itulah sekarang yang dipimpin oleh Vladimir Putin. Merdekalah negara-negara yang dulu dijajah Uni Soviet itu. Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Afghanistan, Kazakhstan, pokoknya yang tan itulah ujungnya. Apa yang terjadi? Heran. Apa yang diherankan? Ternyata negara yang dijajah oleh Uni Soviet bertahun-tahun itu lahir penghafal Al-Quran. Di mana mereka ngapal Quran? Sekolah tahfiz Quran tak ada. Ulama-ulama dibunuh, Quran dibakar. Di mana kenapa bisa lahir penghafal Quran? Diteliti. Rupanya anak-anak itu menghafal Quran di bawah rumah. Malam-malam rumah itu digali, semennya dihancurkan, digali pasirnya dibuang, ditutup pakai papan, ditutup pakai karpet di atas. Anak-anak itu menghafal Quran di bawah rumah. Gelap. Karena mereka menghafal Quran bukan nengok Quran, tapi mereka menghafal Quran mendengar suara. Sebagaimana Nabi bisa tak baca Quran? Mana bisa? Nabi buta huruf. Nabi tak bisa baca Quran. Dari mana Nabi bisa menghafal Quran? Nabi tidak menghafal Quran membaca Quran, tapi Nabi mendengar suara.
Makanya jangan heran kalau ada anak umur 5 tahun bisa hafal. Dari mana dia baca? Dia tak baca, dia mendengar suara. Nabi mendengar suara Jibril, sahabat mendengar suara Nabi, tabi'in mendengar suara sahabat, tabi'in mendengar suara tabi'in, sampailah ke guru-guru kita. Karena Al-Quran itu bukan tulisan tapi suara. Alif Lam Mim Shad, suara. Karena kalau dibaca tak suara, itu kan suara, bukan tulisan. Kalau tulisan alamaso. Alif Lam Mim, ada disuruh tulis lam mim, ada rumahnya? Mana ada? Yang ada di situ kan alama. Alif Lam Mim. Makanya orang kalau tidak berguru, tak mendengar suara, pasti salah membaca Al-Quran. Kiai Haji Tengku Zulkarnain belajar Quran mana? Kepada Syekh Azra'i Abdul Rauf. Syekh Azra'i Abdul Rauf itu 4 kali jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran internasional di Makkah Al-Mukarramah. Bukan jadi peserta, jadi dewan juri. Tapi setelah zaman berganti, musim berubah, tak tergantikan. Belum ada lagi qori-qori Sumatera Utara sebagai juara, banyak, tapi menjadi juri belum ada. Mudah-mudahan dari Al-Musannif ini lahir generasi-generasi yang putus. Kalau gubernur, bupati, presiden banyak penggantinya. Belum mati aja udah siap penggantinya. Tapi kalau ulama, meninggal Tuan Syekh Azra'i Abdul Rauf tahun 1993. Sekarang sudah 2020, 27 tahun yang lalu, belum tergantikan sampai sekarang. Siap menjadi penggantinya? Dari bunyinya, mungkin karena belum makan siang. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata orang menghafal Quran itu di dalam kamar, ditutup pakai karpet, gelap, hanya mendengar suara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Didengar oleh murid, akhirnya tiap hari diulang, hafal dia. Ketika tumbang komunis, merdeka negara, penghafal Quran muncul. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ayat yang paling banyak taukidnya dalam Al-Quran. Satu ayat pendek, 5. Inna nahnu nazzalna wa inna lahafizun. 5 taukid dalam satu ayat. Mengapa Allah sebut dia kami di situ? Allah itu banyak apa satu? Satu. Qul huwallahu Allahu Somad, itu nama Allah. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, esa tunggal tak berbilang. Tapi dalam masalah Quran, Allah katakan kami. Bukan Allah itu banyak, dia satu. Allah berkata kami. Apa maksud Allah? Aku dan anak-anak ini akan menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Aku, kata Allah, dan orang yang mendirikan sekolah rumah tahfiz Quran. Disandingkan Allah, dia dengan orang-orang yang peduli pada Al-Quran. Abdul Somad masuk? Masuklah. Masa udah 3 tanda tangan tak masuk juga? Kalau Ustadz Tengku Zulkarnain pasti. Kenapa? Karena dia wasekjen, bukan MUI provinsi, bukan kabupaten, pusat. Tuan guru banyak santrinya Abdul Somad. Maka untuk menaikkan Abdul Somad ini disuruh dia tanda tangan. Nanti kalau mau masuk, malaikat bertanya, pernah kau jadi pejabat MUI? Tak pernah. Ada pesantren kau punya santri? Tak ada. Kalau gitu cemana kau masuk surga? Ada tanda tanganku, bilang. Setuju apa tidak? Banyak yang tak setuju. Oleh sebab itu maka kita punya berperan. Tadi saya sempat terkejut juga mendengar
Nama sekolah tahfiz Al-Quran An-Nahl. Kenapa An-Nahl pula? Rupanya Gang Tawon. Wah, itu Tawon itu kan An-Nahl. Sempat nama gangnya Gang Semut, An-Namal. Apalah arti sebuah nama? What is in a name? Tapi dalam Islam nama adalah doa. Kenapa tawon? Karena kata Nabi, masalul mu'minin kamasalin nahli. Orang beriman itu macam tawon. Orang beriman itu macam tawon. Kenapa tak dibilang orang beriman macam lembu? Mau dibilang lembu? Kau beriman macam lembu, kau tengok.